Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, shalom pagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adalbertus Yosepala dengan NIM 2020420001. Program studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribuana Tunggadewi. Saudara-saudara, kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan materi terkait dengan konsep perdagangan internasional dalam kaitannya dengan Indonesia. Saudara-saudara, sebelum saya masuk pada materi, saya ingin bertanya sedikit. Muncul pertanyaan di dalam pemikiran saya bahwa apakah saudara-saudara sekalian sudah merasakan atau sudah menggunakan produk-produk atau bahan-bahan dari luar negeri? Kenapa muncul pertanyaan ini, saudara-saudara? Sebab di era digital saat ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, tentu teknologi produk-produk ini sudah menyebar di mana-mana. Seperti halnya HP, kan ada HP yang mereknya made in China begitu. Mungkin saudara-saudara sudah menggunakan produk ini. Nah, secara tidak langsung di situ kan sudah terjadi praktek perdagangan internasional ini, saudara-saudara. Nah, ini hanya sebagai pengantar bahwa secara tidak langsung tanpa kita sadari bahwa kita sebetulnya sudah merasakan, sudah menggunakan produk-produk dari luar negeri ini, saudara, bahwa ini hasil dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, langsung saja pada materi bahwa perdagangan internasional merupakan suatu proses tukar menukar barang atau jual beli barang atau jual beli produk antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini pengertian dari perdagangan internasional, saudara-saudara. Mengapa melakukan perdagangan internasional, saudara-saudara? Sangat jelas bahwa jawabannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri itu sendiri atau di dalam suatu negara tertentu. Nah, ini mengapa melakukan perdagangan internasional ini. Nah, manfaat perdagangan internasional ini, saudara, juga ada beberapa hal, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas harga. Dan manfaat yang kedua yaitu memperluas lapangan kerja. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mendorong transfer teknologi, yaitu manfaat perdagangan internasional yang keempat yaitu memperluas pasar, yaitu manfaat perdagangan internasional yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini yang menjadi manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, selain manfaat, saudara-saudara, ada juga faktor-faktor pendorong di dalam perdagangan internasional itu, yaitu salah satunya perbedaan sumber daya. Perbedaan sumber daya ini menjadi faktor pendorong. Kenapa? Tentu di setiap negara-negara di dunia ini tentu mempunyai pendapatan atau hasil pendapatan negara atau hasil sumber daya yang berbeda-beda.
contohnya Arab Saudi dengan kondisi negaranya, kondisi yaitu dengan istilahnya itu gurun pasir ya, saudara-saudara. Tentu pendapatan sumber daya yang dimiliki itu yaitu minyak bumi, saudara-saudara. Sehingga ini menjadi faktor pendorong mereka, negara tersebut harus ikut atau terlibat di dalam perdagangan internasional, saudara. Nah, faktor pendorong yang berikut yaitu selera atau diferensiasi produk. Maksudnya seperti ini. Di dalam masyarakat saat ini tentu ada istilahnya selera yang sangat lumrah saat ini itu, bahwa selera masyarakat itu kan tinggi begitu. Sekalipun di dalam negeri itu sendiri sudah memiliki produk, karena seleranya itu luar negeri akhirnya pemerintah memahami keadaan masyarakat yang seperti itu, maka pemerintah negara tersebut harus terjun di dalam perdagangan internasional. Nah, selera ini adalah salah satu pendorong kan di dalam perdagangan internasional itu, saudara-saudara. Selain selera juga, saudara-saudara, ada juga yang menjadi faktor pendorong juga, itu ada yang disebut dengan menghemat biaya produksi. Nah, maksudnya seperti ini, saudara-saudara. Menghemat biaya produksi ini seperti saya ambil contoh saja, bahwa di dalam suatu negara itu, atau ketika saudara, saya ambil contoh yang sangat sederhana, bahwa ketika saudara-saudara ingin membuat suatu produk seperti membuat kue misalnya, tentu saudara-saudara harus menyiapkan bahan-bahannya seperti terigu, telur, minyak, dan bahan-bahan yang lainnya untuk membuat suatu produk yang namanya kue tersebut. Nah, ketika membeli atau menyiapkan produk, tentu saudara-saudara harus mengeluarkan biaya yang besar lah, atau lumayan besar begitu. Nah, daripada saya harus membuatnya sendiri dan daripada saya harus membayar karyawan, ketika saya bandingkan suatu produk yang namanya kue tadi, ketika saya membeli yang jadi dengan harga murah, tentu saya lebih memilih harga yang lebih murah itu. Nah, maksud dari menghemat biaya produksi ini seperti itu, saudara-saudara. Nah, ketika saudara-saudara ingin membeli kue tadi, saya kembali sedikit supaya jelas. Ketika saudara-saudara membuat sendiri, tetapi bahan-bahannya lebih mahal ketimbang saya beli yang jadi dengan harga murah, tentu saudara-saudara lebih memilih yang dengan mengeluarkan biaya yang sangat murah itu. Tidak perlu lagi saya harus membayar karyawan untuk mengerjakan produk itu. Ini maksud dari menghemat biaya produksi. Jadi itu faktor pendorong yang ketiga, itu seperti itu, menghemat biaya produksi. Jadi faktor pendorong yang keempat ini, saudara-saudara, yaitu perbedaan teknologi itu sendiri. Ini sangat jelas. Kenapa saya mengatakan seperti ini, saudara-saudara? Sebab perbedaan atau perbandingan di negara maju dengan negara berkembang, tentu di negara maju itu teknologinya lebih maju, saudara-saudara, ketimbang negara berkembang. Ya tidak mampu lah begitu, belum mampu, kira-kira seperti itu. Sambil contoh misalnya, negara maju itu kan
mampu memproduksi suatu, contohnya mobil misalnya Ferrari serta mobil-mobil lainnya, akan hanya negara-negara tertentu yang mampu memproduksi teknologi tinggi ini gitu. Oleh karena itu ketika ada warga negara kita, warga negara Indonesia yang ingin memiliki produk tersebut, tentunya dia harus membelinya dari luar negara itu. Sebab di dalam negeri kan negara kita kan tidak mampu memproduksi itu, saudara. Oleh karena itu faktor pendorong di dalam perdagangan internasional itu sendiri yaitu tadi perbedaan teknologi. Ini yang dimaksudkan perbedaan teknologi tadi. Nah, selain faktor pendorong di dalam perdagangan internasional, ada juga yang disebut faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional yang pertama itu yaitu kondisi keamanan suatu negara. Tentu saudara-saudara, ketika keamanan suatu negara tersebut tidak stabil, maka proses ekonomi juga pasti tidak stabil. Tentu negara tersebut ingin memproduksi kan tidak mungkin berjalan dengan baik karena kondisi keamanannya tidak stabil. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi keamanan negara tersebut tidak stabil. Nah, faktor penghambat yang berikut saudara-saudara, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Maksudnya kurs mata uang, tidak stabilnya kurs mata uang asing ini maksudnya seperti ini saudara-saudara. Di dalam proses perdagangan internasional yang sangat terkenal, alat tukar yang digunakan itu kan dolar, gitu, dolar. Nah, ketika kurs mata uang dolar ini tidak stabil saudara-saudara, tentu ini juga menjadi faktor penghambat di dalam proses perdagangan internasional. Saya ambil contoh saja saudara-saudara. Ketika negara tersebut ingin menjual barangnya dalam keadaan kurs mata uang asing ini tidak stabil, maka tentu negara tersebut pikir-pikir untuk melakukan transaksi. Ketika suatu negara tersebut memaksakan untuk proses transaksi dengan keadaan mata uang asing yang tidak stabil, maka tentu ketika dia memaksakan, maka tentu akan merasa rugi. Kenapa saya bilang merasa rugi? Ketika kurs mata uang asing ini tidak stabil, kadang tidak stabil kan turun naik gitu maksudnya. Ketika dia memaksakan membeli atau menjual produk tersebut dan dalam keadaan tertentu, saking tidak stabilnya, dalam keadaan tertentu dolar tersebut, mata uang asing tersebut turun, maka disitulah negara tersebut akan merasa rugi. Nah, itu yang dimaksudkan kurs mata uang asing itu tidak stabil. Nah, yang menjadi faktor penghambat yang berikut saudara-saudara, yaitu kebijakan proteksi oleh pemerintah. Ini sangat jelas. Ini saya kira sudah jelas saudara-saudara. Nah, ketika suatu negara mengalami suatu hambatan, masalah, tentu ada suatu terobosan yang harus diambil oleh pemerintah sendiri, di mana ada yang disebut dengan kebijakan perdagangan internasional. Nah, saya jelaskan dulu bahwa pengertian kebijakan perdagangan internasional ini merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan atau masalah dalam kaitan dengan hubungan perdagangan internasional demi kepentingan nasional itu sendiri. Nah, ketika terjadi suatu persoalan, masalah ekonomi
tentu pemerintah harus mengambil suatu kebijakan. Nah, bagaimana melindungi kepentingan nasional, saudara-saudara? Tentu ada yang disebut dengan kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Nah, sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan ekspor itu seperti apa dan kebijakan impor itu seperti apa. Nah, saudara-saudara, di dalam kebijakan ekspor ada yang disebut dengan diskriminasi harga. Maksudnya menjual satu jenis barang ke beberapa negara tetapi dengan harga yang berbeda. Contoh, ketika Indonesia ingin menjual barang, ketika negara Indonesia ingin menjual barang atau suatu produknya, contohnya, saya ambil contoh saja bahwa Indonesia ingin menjual televisi begitu. Televisi yang mereknya Polytron lah, contohnya. Ketika negara Indonesia menjual produk yang namanya televisi tersebut, ketika dia menjualnya di negara Amerika, itu harganya 100.000. Tetapi ketika televisi tersebut negara Indonesia menjualnya di negara Thailand dengan harga 50.000. Nah, ini yang disebut dengan, atau ini yang dimaksud dengan diskriminasi harga di dalam kebijakan ekspor. Nah, selain diskriminasi harga di dalam kebijakan ekspor, ada juga yang disebut dengan pemberian premi. Maksudnya pelaku ekspor diberikan pengurangan pajak. Nah, selain itu juga di dalam kebijakan ekspor ada yang disebut dengan dumping, yaitu kebijakan menjual barang lebih murah di luar negeri tetapi di dalam negeri dijual mahal. Nah, ini yang dimaksud dengan dumping. Saya ambil contoh lagi tadi bahwa contohnya televisi itu, ketika negara Indonesia ingin menjualnya ke negara Amerika dengan harga 100.000, tetapi ketika dia menjualnya sendiri di negara Indonesia sendiri dengan harga 500.000, nah, ini yang disebut dengan dumping, saudara-saudara. Nah, selain dumping juga di dalam kebijakan ekspor ada yang disebut dengan larangan ekspor. Larangan ekspor maksudnya ketika produk itu sedikit di dalam negeri sendiri, maka tentu negara tersebut akan membuat kebijakan melarang ekspor. Sebab boro-boro negara tersebut ingin ekspor, sementara di dalam negeri sendiri pun masih kekurangan. Sekalipun produk itu ada, tapi masih kurang produk itu. Oleh karena itu di dalam kebijakan ekspor dilarang, ada yang disebut larangan ekspor. Nah, itu terkait dengan kebijakan ekspor, saudara-saudara. Selain kebijakan ekspor tadi kan saya sempat terangkan, ada juga yang disebut dengan kebijakan impor. Nah, saya akan coba menjelaskan sedikit juga bahwa kebijakan ekspor itu ada yang disebut, di dalam kebijakan impor itu ada yang disebut dengan kuota. Kuota itu yaitu pembatasan barang yang akan diimpor. Nah, itu yang dimaksud dengan kuota. Contoh, saya ambil contoh sedikit. Misalnya gula. Negara Indonesia ini membutuhkan gula itu 2 ton misalnya. Kebutuhan gula Indonesia itu 2 ton. Tetapi negara Indonesia hanya mampu memproduksi 1 ton gula. Maka tentu di situ kan terjadi defisit produksi, saudara-saudara. Karena kebutuhan negaranya 2 ton, tetapi hanya mampu memproduksinya itu hanya 1 ton. Oleh karena itu, negara Indonesia atau negara tersebut harus jalur yang harus ditempuh yaitu impor, yaitu mengimpor 1 ton gula tadi, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kuota.
Nah, selain kuota saudara-saudara, di dalam kebijakan impor itu ada yang disebut subsidi. Subsidi ini maksudnya seperti ini. Subsidi ini diberikan kepada pelaku ekonomi dalam negeri. Sehingga apa? Harga barang dalam negeri tidak kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Nah, selain dengan subsidi juga di dalam kebijakan impor itu ada yang disebut tarif, yaitu pengenaan biaya ketika ada barang-barang yang masuk di dalam negeri. Ya, di zaman sekarang ini saudara-saudara bukan hal yang baru gitu. Ketika kita saja warga negara Indonesia masuk tol pasti bayar lah gitu. Apalagi barang-barang yang masuk dari luar negeri gitu, pasti ada tarif gitu. Pasti ada, sudah dipasang harga, misalnya 20% kah atau berapa kah, 30%, 10% misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tarif, saudara-saudara. Nah, selain tarif juga saudara-saudara, di dalam perdagangan internasional itu di dalam kebijakan impor itu ada yang disebut dengan larangan impor. Larangan impor yaitu untuk mengatasi produk-produk dalam negeri itu tidak kalah bersaing. Jadi larangan impor ini misalnya seperti ini. Saya coba berikan sedikit contoh bahwa larangan impor ini ketika musimnya rakyat Indonesia, petani Indonesia panen raya, panen padi, panen jagung, tentu pemerintah akan membuat suatu kebijakan, yaitu membuat larangan impor. Sebab kenapa? Kondisi negara kita, kondisi petani kita kan sedang panen raya gitu. Masa iya harus impor lagi produk yang sama gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan di dalam kebijakan impor itu ada yang disebut larangan impor. Nah, saya kira demikian presentasi saya, saudara-saudara. Jika ada yang kurang jelas, bisa memberikan pertanyaan di lewat komentar di bawah ini, sehingga kita bisa berdiskusi bersama, saling tukar pikiran bersama. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya kurang berkenan, ada penyampaian kata yang salah.